Halo semuanya, saya Oscar Alim. Kali ini saya akan menyampaikan tentang persiapan sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi untuk menyambut Indonesia 4.0. Saya adalah kandidat doktoral teknologi informasi di Universitas of Newcastle, Australia, dan juga dosen di Universitas Maranatha Bandung, Indonesia, sekaligus penulis buku Mewujudkan Indonesia 4.0, kumpulan pemikiran pelajar Indonesia di Australia. Nah, materi ini pernah saya sampaikan sebelumnya di webinar bedah buku untuk buku Mewujudkan Indonesia 4.0, bidang teknologi dan inovasi. Cuman kali ini saya sampaikan ulang dengan penyampaian yang berbeda dan materi yang sedikit saya update. Bagi yang tertarik untuk bukunya, nanti mungkin bisa lihat di description video terkait. Oke, pertama mungkin pendahuluan. Jadi, apa sih revolusi industri 4.0? Jadi sebenarnya ada 4 level revolusi industri. Dari industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Nah, yang dekat sama kita itu adalah 3.0 dan 4.0. 3.0 ini banyaknya ke digitalisasi, ya. Sedangkan 4.0 ini lebih ke arah interkoneksi antar sistem. Nah, secara tidak langsung, revolusi industri 4.0 ini melibatkan banyak aspek yang terkait erat dengan teknologi informasi. Atau mungkin IT, kita juga kadang nyebutnya komputer, computing, ya berbagai istilah yang ada. Nah, salah dua topik yang lagi hot-hotnya di revolusi industri 4.0 itu adalah Internet of Things dan Cyber Physical System. Nah, ketika ada revolusi industri 4.0, maka sumber daya manusia itu perlu beradaptasi. Kenapa perlu adaptasi? Karena di mana-mana ketika terjadi perubahan, kalau kita mau hidup ya berarti kita harus menyesuaikan gitu kan. Ya contoh paling gampang, banyak pekerjaan gitu yang berulang dan monoton yang nantinya akan hilang. Jadi mungkin contohnya adalah data entry. Ya mungkin ke depannya pekerjaan-pekerjaan data entry itu akan semakin berkurang, bahkan mungkin jadi tidak ada. Kenapa? Karena ke depan ini semua data itu interoperabilitasnya bakal tinggi. Jadi bakal gampang dioper dari satu sistem ke sistem lain. Kita nggak perlu bantuan manusia untuk ngambil data manual lalu pindahin ke tempat lain. Itu nggak perlu. Dan contoh lain, mungkin tahu juga bahwa sekarang sudah ada yang namanya self-driving car, mobil yang bisa menyetir sendiri. Nanti kalau itu sudah jadi umum dipakai, maka secara tidak langsung pekerjaan yang namanya supir itu bakal berkurang, bahkan mungkin hilang. Dan sebenarnya ini juga sudah sempat terjadi ketika revolusi industri 3.0 muncul. Jadi mungkin dulu sebelum industri 3.0 kita tahu bahwa mungkin kita kalau kirim-kiriman surat pakainya ya mail biasa gitu kan, tukang pos. Tapi setelah ada digitalisasi, kita semua beralih ke yang namanya email. Kita tidak lagi mengirimkan surat dalam bentuk kertas, tapi kita dalam bentuk digital. Nah, perlu diingat bahwa ketika ada pekerjaan yang hilang, itu selalu ada pekerjaan baru yang menggantikannya. Memang, ketika ada pekerjaan baru, kita perlu punya skill baru untuk melakukannya. Contoh, sekarang itu sudah semakin marak sama yang namanya data scientist. Apakah dulu udah ada? Udah. Cuman mungkin tidak semarak sekarang. Tidak sebanyak sekarang. Kenapa? Karena sekarang banyak itu, datanya sekarang udah makin banyak. Perlu orang yang memang khusus ngerti bagaimana cara menganalisa data tersebut. Jadi kalau dilihat di sini, ya selalu ada pekerjaan baru, tapi memang pekerjaan baru itu butuh skill baru. Makanya kita perlu beradaptasi, kita perlu bisa belajar gimana caranya supaya kita bisa dapat skill baru itu. Dan perlu diingat juga bahwa dunia teknologi ini semakin kompetitif. Kita lihat sekarang banyak sekali di dunia ini sistem-sistem yang sebenarnya mirip, tapi mereka berasal dari brand-brand yang berbeda. Ya itu berarti mereka semua kompetisi di pasar yang sama gitu kan. Nah itu perlu dipertimbangkan juga. Nah apa aja sih tantangan dalam mempersiapkan SDM IT Indonesia khususnya?
Nah, ini saya rangkum dari buku Mewujudkan Indonesia 4.0 bagian teknologi dan inovasi ya. Jadi, kalau ingin tahu detailnya bisa baca di buku tersebut. Nah, masalah pertama, tentu saja kalau untuk mempersiapkan SDM IT adalah kita harus selalu up to date. Kita harus selalu edukasi ilmu pengetahuan yang baru. Jadi ketika ada ilmu baru, otomatis itu harus diajarkan dengan baik dan benar. Dan itu tantangan, karena berarti kan semua harus terus belajar. Yang kedua, kebutuhan perangkat pendukung pembelajaran. Kenapa ini tantangan? Biasanya ini karena terkait dengan yang namanya pendanaan. Jadi ketika kita butuh perangkat pembelajaran baru, misalkan nih untuk IoT, kita perlu hardware device, kita perlu beli software, itu kan kadang-kadang biayanya tidak murah. Dan beberapa organisasi itu nggak bisa punya dana untuk beli peralatan seperti itu. Jadi itu tantangan. Terus ketiga, ketidakmerataan akses komputer dan internet. Mungkin kalau di Jawa atau mungkin kota-kota besar ini nggak kerasa. Tapi bayangkan bagi mereka yang hidupnya mungkin di luar Jawa atau mungkin yang di pedesaan. Itu akses komputernya aja susah, terus internetnya apalagi gitu. Mereka bisa dapat sinyal juga mungkin udah syukur. Nah, ini tantangan. Kenapa tantangan? Karena kita kan nggak akan bisa ngajarin IT kalau orangnya sendiri nggak biasa sama pakai komputer, juga nggak biasa juga dengan internet. Itu kan susah. Dan ini juga kerasa ketika pandemi kan. Ketika pandemi ini juga cukup sulit karena ya orang-orang di luar Pulau Jawa atau mungkin di pedesaan-pedesaan itu mereka akhirnya sukar belajar dari rumah karena nggak punya jaringan koneksi internet. Keempat, durasi pembelajaran logika komputasi yang minim. Jadi biasanya logika komputasi atau logika ya yang terkait dengan IT itu diajarkan pada saat kuliah ketika dia ngambil IT atau jurusan yang terkait lainnya. Artinya durasinya itu hanya maksimum 4 tahun sebelum dia siap kerja. Nah, permasalahannya adalah kadang-kadang 4 tahun itu nggak cukup. Kadang mereka butuh spend yang lebih lama. Nah, itu jadi satu tantangan juga. Berikutnya, perubahan kebutuhan metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang sekarang mungkin berbeda dengan metode pembelajaran 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, bahkan mungkin 20 tahun lalu. Ya, contoh mungkin sekarang kan kita ada istilah namanya flip classroom, gitu kan. Jadi mereka lihat dulu materinya di rumah, baru setelah itu di kelas itu lebih ke arah evaluasi pengetahuan mereka tentang materi itu. Nah, itu mungkin kalau di 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, mungkin itu tidak terlalu populer. Tapi kalau sekarang, semakin populer. Karena kan penyampaian materi pembelajarannya makin mudah dengan adanya internet. Lalu berikutnya, batasan bahasa. Mungkin beberapa orang bilang bahwa, kita nggak masalah kok. Orang-orang rata-rata dikasih bahasa Inggris juga ngerti. Betul untuk sebagian, tapi tidak untuk semua. Jadi kalau kita lihat mungkin ya di Pulau Jawa mungkin oke. Tapi mungkin kalau di tempat-tempat lain belum tentu. Nah, batasan bahasa itu bisa jadi masalah karena ada beberapa orang yang untuk ngerti materinya juga udah cukup struggle. Apalagi kalau ditambah dengan mereka harus translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Berikutnya, perbedaan kebutuhan industri dengan output universitas. Ya, ini sebenarnya umum dan terjadi bahkan di luar negeri pun sama gitu. Jadi kadang industri mintanya apa, tapi universitas ngeluarinnya apa gitu. Perlu diingat bahwa ini bukan berarti yang salah adalah salah satu pihak, bukan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan, itu gara-gara universitasnya aja ngaco, atau mungkin industrinya aja yang ekspektasinya terlalu tinggi. Tapi ini lebih ke arah harus saling berbenah diri. Jadi harus saling melihat, ya kalau dari perspektif industri, melihat universitas, kira-kira gimana? Kan itu kan cuma ngajar 4 tahun, berarti kan. Materi 4 tahun ini gimana biar bisa masuk semua yang diekspektasi sama industri. Terus universitas juga harus mikir, kira-kira kalau industrinya minta begitu,
kira-kira gimana kita bisa susun silabusnya supaya mungkin bisa dapat masukin semua materi yang inti-intinya aja yang diminta oleh industri. Itu jadi tantangan tersendiri juga. Berikutnya, pemanfaatan bidang IT hanya sekedar formalitas di bidang non-IT. Jadi sekarang mungkin kita teman-teman lihat bahwa ada beberapa sistem yang sekedar cuman yang penting jadi. Mereka nggak peduli apakah sistemnya bisa jalan bertahan lama, apakah sistemnya bakal enak dipakai atau tidak, itu mereka nggak peduli. Bukan nggak peduli, lebih ke arah tidak tahu, gitu. Tidak tahu bahwa akan ada masalah seperti itu di depan. Ini akar permasalahannya di mana sih? Sebenarnya akar permasalahannya adalah bidang IT, orang-orang IT. Itu tidak terlalu mengerti kebutuhan orang-orang non-IT ini seperti apa secara detail. Dan orang non-IT itu tidak mengerti juga IT ini sebenarnya bisa ngapain aja sih aplikasinya kalau dibikin. Jadi karena tidak tahu, maka tidak bisa saling menjelaskan dan tidak bisa saling bersinergi. Masalah berikutnya, interoperabilitas antar sistem yang minim. Jadi mungkin kalau contoh dari buku yang ada, buku Mewujudkan Indonesia 4.0 adalah tentang rekam medis elektronik. Jadi kadang kalau kita harus pindah rumah sakit, itu kadang kita perlu minta datanya dari rumah sakit yang lama, lalu kita oper manual ke yang baru. Ya, ini kan sebenarnya kadang-kadang cukup ribet ya. Terutama kalau mungkin ya amit-amit sih, tapi kalau mungkin misalkan kita pindah beberapa rumah sakit dan mereka semua sistemnya beda, itu kan cilaka gitu. Nah, terakhir ya tentu saja yang sudah kita alami selama beberapa tahun terakhir adalah pandemi. Jadi pandemi menghambat segala hal sebenarnya, termasuk dalam mempersiapkan SDM IT Indonesia. Jadi saya pernah baca riset yang bilang bahwa dampak pandemi ini bakal dirasakan oleh anak-anak walaupun pandeminya sudah selesai. Jadi dampaknya dalam bentuk jangka panjang. Apa saja sih solusi yang bisa kita pakai untuk mempersiapkan SDM IT Indonesia? Pertama, tentu saja kita harus selalu up to date ya, terutama bagi pengajar, baik di institusi formal maupun informal, itu harus selalu update dengan ilmu pengetahuan baru. Dan harus selalu diintegrasikan di kurikulum pengajaran yang ada. Kedua, pengadaan perangkat pembelajaran secara kolektif. Nah, ini kalau misalkan ada beberapa institusi yang tidak mampu nih untuk belanja perangkat pembelajaran, mereka bisa kerjasama. Misalkan ada 5 institusi, gabungin dananya, lalu setelah itu pakainya gantian. Itu kan lebih logis. Ketiga, tentu saja untuk internet dan komputer, ya internet pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya infrastruktur, gitu ya. Jadi infrastruktur ini harus dimeratakan, dan saya lihat juga pemerintah sudah cukup baik untuk melakukan itu. Berikutnya, pengenalan logika komputasi sejak dini. Jadi sebisa mungkin ketika mereka di SD, SMP, SMA, mereka sudah mulai belajar yang namanya logika komputasi. Ya, salah satu pencetus untuk ide ini di Indonesia adalah Bebras. Jadi mereka mulai mendidik anak-anak untuk belajar logika komputasi. Dan mereka juga ada sejenis kompetisi untuk mengencourage mereka melatih kemampuan logika mereka. Berikutnya, diskusi dan evaluasi metode pembelajaran. Ketika kita punya satu metode pembelajaran, selalu penting untuk mengevaluasi. Terutama kalau mungkin sudah dilakukan selama 10 tahun, 20 tahun, itu harus dicek apakah memang masih efektif atau tidak. Dan kita juga jangan percaya 100% sama mungkin studi-studi yang ada di luar. Bukan berarti nggak percaya ya, tetap harus percaya, kita harus tetap pertimbangkan. Tapi tetap juga kita harus mempertimbangkan faktor geografisnya. Jadi mereka pengujiannya di mana? Mungkin mereka pengujiannya di daerah Eropa, di US. Nah, kita lihat pengujian itu di sana beda nggak sih anak-anaknya dengan anak-anak Indonesia? Karakteristik apa yang perlu kita pertimbangkan? Karena bisa jadi mungkin berhasil di tempat lain, belum tentu berhasil di sini. Gitu. Karena ya cara pikir, terus mungkin ya karakteristik anaknya beda-beda. Berikutnya, persiapan materi pembelajaran dalam bahasa Indonesia. Nah, ini sebenarnya cukup menarik dan cukup bisa debat sebenarnya ya. Jadi ada beberapa pengajar yang merasa
dengan menggunakan bahasa Inggris, mereka akan membuat anak-anak jadi lebih mengerti. Karena sekaligus materinya, kalau nanti mereka cari di internet atau apa, mereka sudah tahu istilah-istilah bahasa Inggrisnya seperti apa. Terus juga kadang harapannya juga supaya mempersiapkan anak-anaknya bisa jadi ke persaingan global misalkan. Jadi mereka diajarin sekalian juga supaya bisa bahasa Inggris. Betul, itu juga bisa jadi satu argumen yang baik, tapi perlu kita ingat juga bahwa tidak semua anak itu punya kemampuan seperti itu. Jadi ada beberapa mungkin yang sebenarnya mereka untuk mengerti materinya pun mereka struggle. Nah, makanya mungkin kita perlu persiapkan materi pembelajaran dalam bahasa Indonesia. Berikutnya, diskusi berkala universitas dengan industri. Jadi mungkin per berapa bulan sekali, 3 bulan sekali, atau mungkin 6 bulan sekali, mungkin bisa saling ketemuan, duduk bareng, lalu kita lihat, saling melihat. Oh, ekspektasi kebutuhannya ini dari industri, lalu universitas bisa ngasih apa. Gitu. Jadi, seperti meeting kolaborasi. Berikutnya, diskusi berkala penggiat bidang IT dan non-IT. Nah, ini tujuannya juga sama, ini supaya bidang IT ngerti, bidang non-IT itu kebutuhannya seperti apa, dan bidang non-IT ngerti, bidang IT ini bisa bikin aplikasi sebagus apa, gitu. Jadi supaya mereka bisa tahu, oh ya, bisa diginiin, bisa digituin, dan otomatis aplikasinya akan jadi lebih baik ketika mereka luncurkan. Berikutnya, pembentukan format data terpusat. Jadi di sini, kalau bisa, gitu ya, terkait tadi, misalnya contoh ya rumah sakit. Jadi, instead of tiap rumah sakit punya data masing-masing, kenapa tidak mungkin kita bikin data terpusat, misalkan dari Kementerian Kesehatan. Jadi di situ dia tarik semua datanya, jadi kalau orang pindah rumah sakit, mereka tidak perlu lagi update lagi, tidak perlu lagi ambil data dari rumah sakit lama, pindahin ke rumah sakit baru. Berikutnya, ya ini general sih sebenarnya, menerapkan pola pikir long life learner, ya karena segala tantangan ini tentu saja membuat kita mikir, dan kita harus tetap mau belajar, berpikiran terbuka untuk pendapat-pendapat dan perspektif-perspektif yang baru. Nah, itu sekian tentang materinya. Nah, kalau ingin tahu lebih detail, itu bisa lihat di buku ini. Jadi, ini buku Mewujudkan Indonesia 4.0, kumpulan pemikiran pelajar Indonesia di Australia. Ini kolaborasi dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia, atau PPIA, di 2019-2020, dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Nah, buku ini, editornya salah satunya adalah saya. Dan di sini ada 7 bagian yang dibahas. 7 bagian yang dibahas, semuanya terkait dengan Indonesia 4.0. Pertama adalah dari bagian ekonomi, industri, dan investasi. Kedua adalah teknologi dan inovasi. Ketiga, sumber daya manusia dan sosial. Keempat, hukum, institusi, dan kebijakan. Kelima, aspek keberlanjutan dan energi. Keenam, infrastruktur. Dan yang ketujuh adalah kesehatan. Ini semua penulisnya adalah pelajar Indonesia yang sedang ada di Australia. Sekitar ada 34, kalau tidak salah, 34 bab. Nah, tadi saya bilang bahwa materi penyampaian ini sebenarnya adalah seperti penyampaian ulang ya. Penyampaian ulang dari webinar Bedah Buku Mewujudkan Indonesia 4.0. Nah, ini informasi terkait dengan webinar tersebut. Ini sudah dilakukan di tahun 2020, tapi saya baru rekaman ulang sekarang. Dan di sini banyak orang-orang keren gitu ya yang menyampaikan di webinar tersebut. Ya kecuali saya gitu ya, saya dan teman saya. Ini mungkin kami berdua hanya penulis gitu. Kalau dilihat ada 2 penulis di situ. Tapi dilihat juga di sini ada 3 orang yang cukup pakar di bidangnya. Jadi yang pertama adalah Bapak Ismail. Ini Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika ya Republik Indonesia. Lalu juga Bapak Ilham Akbar Habibi, Ketua Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Lalu juga ada Ibu Ingrid Lim dari Bebras Indonesia. Nah, setelah itu baru 2 orang penulis. Salah satunya adalah saya, lalu salah 2-nya adalah Izzuddin A-Hakim. Ini pada waktu itu masih master candidate di Monash University. Sekarang sudah lulus, dan dia adalah dosen di Uniba Madura. Dan acara ini kemarin dimoderatori oleh Bapak Akbar Rahmadillah.
yaitu adalah founder Sobat Cyber Indonesia. Nah, YouTube terkait rekaman acara ini, saya sertakan juga nanti di description, jadi nanti bisa dilihat. Kemarin juga kita launching, dan launchingnya kita bekerja sama dengan Kemenristek BRIN, ya. Jadi kalau untuk launchingnya sendiri, rekan-rekan bisa lihat di YouTube-nya Kemenristek BRIN, sama nanti YouTube link-nya juga akan saya masukkan di description. Oke, sekian saja materinya. Terima kasih.